Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yohanes Ratueda. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Harapan dan doa saya kiranya kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Tuhan itu baik buat kita. Dia tidak pernah meninggalkan dan melupakan karya tangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang berbahagia pagi ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu menghampiri Tuhan dalam doa, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, oleh karena Engkau Allah kami yang sangat baik, yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan karya tangan-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, nafas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami juga bersyukur ada kesempatan buat kami untuk beribadah kepada Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, lewat pembacaan dan perenungan akan kebenaran firman Tuhan, membuat kami semakin bertumbuh dalam iman, semakin kuat di dalam Tuhan, dan semakin mengenal, mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, berkati juga umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, biarlah kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi ini terambil dari kitab Keluaran pasal 26 ayat yang pertama. Keluaran pasal 26 ayat yang pertama, saya akan bacakan firman Tuhan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda, dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi, dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun, haruslah kau buat semuanya itu. Demikian firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Dan dari firman Tuhan yang sudah saya bacakan buat kita, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, yaitu jadikan hidup kita tempat kediaman Tuhan. Jadikan hidup kita tempat kediaman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari dan mengakui bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang berkuasa, pribadi yang sempurna, dan hidup Allah kita bukanlah hidup yang dapat dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Sehingga dalam kehidupan kita, kita terus menjalani sampai dengan pagi hari ini, itu semua ada dalam perlindungan, penyertaan, dan pemberkatan Tuhan Yesus. Kitab Keluaran pasal 26 membahas dan menceritakan kepada kita tentang bagaimana Allah memberikan petunjuk-petunjuk kepada ahli-ahli bangunan di bangsa Israel untuk mendirikan atau membuat kemah suci. Kemah suci merupakan simbol kehadiran Allah di dalam kehidupan orang Israel. Kemah suci menjadi tempat di mana umat Allah, bangsa Israel, melakukan ritual atau ibadah kepada Yahweh Elohim. Dan di dalam kemah suci tersebut, Allah berbicara kepada bangsa Israel melalui hamba-hambanya, melalui nabi-nabinya, melalui Musa khususnya pada saat itu. Nah, kemah suci menjadi tempat kediaman Allah, tempat kehadiran Allah, tempat di mana perintah-perintah Tuhan disampaikan, tempat di mana Israel menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan Allahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga posisi kemah suci di dalam kehidupan Israel menjadi sangat penting
menjadi sangat strategis, menjadi sangat sentral, sehingga Allah di dalam kekuatan kuasanya, di dalam hikmatnya, menyampaikan kepada ahli-ahli bangunan, ahli-ahli tenun, kepada Musa khususnya, untuk membuat dan membangun kemah suci yang begitu indah, yang tersusun dari berbagai bahan-bahan yang luar biasa kualitasnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa kemah suci harus dibuat? Kita juga harus ingat bahwa Anda dan saya, kita semua adalah manusia berdosa. Dosa bagi Allah itu sangat serius. Dan itu sebabnya Allah menuntut pemberesan, penyelesaian secara tuntas atas segala dosa dan kejahatan manusia. Karena itulah Tuhan Yesus berinkarnasi menjadi manusia, datang ke dalam dunia ini, melayani manusia, jadi sama dengan manusia. Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib, untuk menuntaskan, untuk menyelesaikan, untuk memenuhi tuntutan Allah atas dosa manusia. Sehingga melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dosa manusia diselesaikan, kutuk dosa dibereskan, sehingga setiap orang yang percaya kepada Kristus beroleh hidup yang kekal, mendapatkan pengampunan dosa, dan menikmati hidup dalam pendamaian dengan Bapa di sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan petunjuk-petunjuk supaya kemah suci dibagi dalam berbagai bagian, yaitu 3 bagian. Bagian pelataran, bagian ruang kudus, dan ruang maha kudus. 2 ruang terakhir dipisahkan oleh sebuah tabir. Dan tabir ini ukurannya sangat besar dan juga tebal. Kalau kita baca dalam Keluaran pasal 26, memberikan satu informasi kepada kita semua bahwa dalam ayat yang ke-33, tirai itu sangat besar dan tebal, yang memberikan penegasan bahwa antara ruang pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus ada pemisah. Pelataran, tempat di mana umat Allah hadir di sana dengan membawa kurban-kurban persembahan mereka. Ruang kudus adalah tempat di mana para imam menyeleksi kurban yang akan dibawa ke ruang maha kudus. Para imam harus melakukan satu penelitian atau pemeriksaan yang serius atas setiap kurban yang dibawa oleh Israel, khususnya domba. Dan domba yang terpilih adalah domba yang sempurna, domba yang punya kualitas, domba yang tidak ada cacat sedikit pun terdapat pada tubuh domba tersebut. Kemudian domba itu disembelih, dan di ruang maha kudus darah anak domba itu dipercikan sebagai simbol bahwa oleh darah anak domba itu pengampunan dosa terjadi, pendamaian terjadi, keselamatan dinyatakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tabir bait suci itu terbuat dari kain lenan yang sangat halus, hasil gabungan 2 tirai, yaitu rangkap 5. Warnanya ungu tua, ungu muda, dan kirmisi. Ahli tenun diperintahkan untuk membuat gambar kerubim, yaitu malaikat bersayap, pada tirai tersebut. Kedua rangkap tabir disatukan dengan kait-kait emas, berdiri dengan tiang-tiang dan sosok-sosoknya. Kita bisa baca dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Atap kemah tersebut dari rangkaian 11 tirai. Kemah ditudungi dengan kulit domba jantan dan kulit lumba-lumba. Ayat 7 sampai 14. Seluruh sisi kemah suci menggunakan papan-papan yang disalut emas dan beralas perak.
ayat 15 sampai 29. Tabut perjanjian Allah dengan tutup pendamaian diletakkan di dalam ruang Maha Kudus. Sementara meja roti, kandil, dan meja ukupan di ruang kudus. Ayat 34 sampai 35. Seluruh desain, ukuran, materi, ornamen, serta perlengkapan kemah suci tersebut harus dibuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk atau perintah-perintah Tuhan. Walaupun sebenarnya Allah tidak membutuhkan tempat berdiam yang dibuat oleh tangan manusia, tetapi waktu itu Allah memerintahkan umat Israel membuat kemah suci sebagai tempat ia berdiam di tengah umat Israel. Keluaran Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24 sampai 25. Tabir pemisah antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus menjadi penegasan terpisahnya manusia dengan Allah yang Maha Kudus. Perintah untuk membuat kemah suci Allah menyatakan kedaulatan sekaligus kasih karunia Allah yang mau menghampiri manusia berdosa. Tabir pemisah antara manusia dan Allah itu kemudian hancur, rubuh oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita bisa baca dalam Matius pasal 27 ayat 50 sampai 51. Melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, Allah berkenan berdiam di tengah umatnya, dan kita dilayakkan untuk menghampiri dan bahkan menikmati intimasi persekutuan dengan Allah. Ini adalah anugerah terbesar yang patut selalu kita syukuri di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah yang berkenan hadir dan berdiam di dalam kehidupan kita melalui kuasa Roh Kudus adalah Allah yang kudus, mulia, dan agung. Sesungguhnya hidup saya, hidup Anda, hidup kita tidak layak bagi Allah. Tetapi oleh kasih karunia, oleh anugerah Allah yang begitu sempurna di dalam karya Kristus, maka Allah yang kudus berkenan diam di dalam kehidupan kita lewat kuasa, lewat pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita jadikan hidup kita tempat yang pantas, tempat yang layak, tempat di mana Allah berkenan diam di dalam kehidupan kita sebagai kemah suci, tempat di mana Allah menyatakan kemuliaannya, menyatakan otoritasnya, menyatakan kedaulatannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, memang kita harus akui setiap hari kita selalu melakukan kesalahan. Setiap hari kita selalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Baik lewat perkataan kita, lewat pikiran-pikiran kita yang liar, lewat sikap-sikap kita, lewat perbuatan-perbuatan kita yang tidak sejalan, tidak sepakat dengan Tuhan. Ada pelanggaran-pelanggaran di sana yang melukai hati sesama kita, menyakiti hati sesama kita, bahkan membuat Tuhan Yesus sedih melihat kehidupan kita. Pagi hari ini, lewat firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, kita diajak kembali, dimotivasi, diingatkan, supaya berusaha, berjuang, agar hidup kita menjadi tempat kediaman Allah yang kudus. Mari kita rawat kehidupan kita, rawat diri kita, menjaga diri kita sedemikian rupa, agar Allah pantas dan layak tinggal di dalam kehidupan kita. Itu pesan firman Tuhan buat kita lewat kemah suci. Hidup kita adalah tempat di mana Allah berdiam dalam kuasa Roh Kudus. Biarlah setiap hari hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan, semakin layak di hadapan Tuhan, semakin mendapatkan perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab tanpa perkenanan Tuhan, maka hidup kita tidak akan berarti. Biarlah Tuhan menolong kita supaya sungguh-sungguh
hidup kita layak dan tempat kediaman Tuhan itu nyata. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman Tuhan yang melawat kami pada pagi hari ini. Sungguh indah firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa memang Engkau Allah kami yang tidak dapat dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Engkau tidak membutuhkan tempat karena bumi ini adalah tempat kediaman-Mu. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau telah selamatkan kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Sehingga kehidupan kami dikuduskan, dikhususkan untuk tempat di mana Roh Kudus berdiam. Tuhan, tolong kami, kuduskan hidup kami, ampuni kami, kasihani kami, supaya hidup kami hari lepas hari terus menjadi tempat yang layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terus menjadi tempat yang pantas untuk Roh Kudus terus ada di dalam kehidupan kami. Seringkali kami lemah, kami gagal untuk melakukan apa yang Engkau mau ya Tuhan. Karena itu Engkau terus membantu kami supaya kami berjuang agar hidup kami menjadi tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua, berkati hamba-Mu, berkati umat-Mu yang mendengarkan firman. Kalau ada yang lemah Tuhan, Engkau kuatkan. Yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan. Yang berduka cita Tuhan, Engkau berikan penghiburan. Terima kasih Tuhan, terpuji, termulia Engkau. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan dalam segala aktivitas kami pada hari ini. Mari Tuhan Engkau menolong kami, sehingga apapun yang kami katakan, apapun yang kami kerjakan, biarlah semua kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji, termulia Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian perjumpaan kita pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus menolong kita untuk menjaga kesehatan, melakukan pekerjaan baik yang sudah disediakan oleh Allah bagi kita, dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai bertemu dalam live selanjutnya. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.